Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi buat kita semua dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sungguh bersyukur Tuhan menolong kita, memberkati kita sehingga kita bisa sampai di minggu keempat di bulan Agustus ini Bapak Ibu ya. Dan di minggu yang keempat ini juga kita ada di akhir pasal yang keempat dari surat Kolose. Ya, kita sudah belajar bersama-sama dengan tema besar Kristus itu yang tertinggi di atas segala sesuatu. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama bahwa Kristus yang tertinggi, bahwa Kristus yang termulia di atas segala sesuatu itu membangun gerejanya, ya, membangun tubuhnya itu melalui orang-orang yang setia melayani bersama-sama. Bapak Ibu mau dipakai oleh Tuhan untuk membangun gerejanya? Amin. Tuhan itu maha mulia. Tuhan itu yang tertinggi. Dan dia mau memakai saudara dan saya untuk membangun tubuhnya. Ini satu kebenaran yang sangat luar biasa. Dan bukankah kita semua adalah hamba-hamba Tuhan? Amin Bapak Ibu. Ya, hamba Tuhan bukan hanya pendeta. Ya. Hamba Tuhan bukan hanya para pelayan mimbar. Semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Ya, dan sebagai hamba-hamba Tuhan, Tuhan mau memakai kita untuk kemuliaan-Nya. Dan pagi ini saya akan memberi judul Setia Melayani Bersama Sampai Akhir. Mari sebagai tubuh Kristus di tempat ini, kita mau bersama-sama melayani Tuhan. Amin. Kita bukan hanya konsumen rohani Bapak Ibu ya, kita datang mau dengarkan musik yang enak, kita datang mau mendengarkan khotbah yang menarik, atau datang untuk sesuatu yang lain. Tetapi kita datang karena kita adalah tubuh Kristus. Kita datang karena kita mau bergandeng tangan melayani Tuhan bersama-sama. Dan kita mau setia melayani Dia. Amin. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia yang semakin cepat perubahannya ini, Bapak Ibu, kita harus setia melayani Tuhan. Mari kita akan belajar tentang setia melayani bersama sampai akhir hidup kita. Kita akan membaca di dalam Kolose pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Kolose pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh
sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan di Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita membaca ayat-ayat tadi, sepertinya bagian ini adalah bagian yang tidak terlalu penting ya. Karena kita hanya membaca tentang nama-nama. Dan Rasul Paulus menyebut banyak nama. Kita mendengar tadi ada Tikhikus, ya, ada Onesimus, ada Aristarkus, ada Markus, ada Justus, ada Epafras, ada Lukas, ada Demas, ada Nimfa, dan ada Arkipus. Seolah-olah ini hanya daftar nama sebelum suratnya diakhiri, Bapak Ibu ya. Jadi sepertinya ini tidak penting, kita baca ini dapatnya apa ya. Kira-kira Tuhan mau berbicara tentang apa ya. Itu kalau kita hanya memperhatikan sekilas tentang nama-nama ini. Tetapi Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan, kita tidak boleh melewati bagian yang seperti ini. Amin. Amin. Karena nama-nama ini dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang nama-nama itu sengaja dimasukkan oleh Roh Kudus di dalam firman Tuhan. Itu sengaja ditulis oleh Roh Kudus di dalam kitab suci. Ini pasti penting Bapak Ibu ya. Ingat, satu noktah pun dalam firman Tuhan itu tidak boleh dihilangkan. Amin. Itu mempunyai makna dan itu akan digenapi oleh Tuhan. Jadi mari kita melihat apa yang Roh Kudus, yang Tuhan Yesus mau katakan kepada kita melalui ayat-ayat ini. Dan ternyata Bapak Ibu, setelah kita belajar dengan sungguh-sungguh, ternyata bagian ini menyampaikan pesan yang sangat-sangat penting. Apa pesan itu? Bahwa pelayanan Kristus, bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak pernah dikerjakan oleh satu orang saja. Amin. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan Kristus tidak pernah dilakukan secara sendirian. Tidak ada Bapak Ibu. Pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan bersama-sama. Pekerjaan orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, yang telah dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Bapak Ibu, GPD Iglesia bukan pekerjaan satu orang. Amin. Tetapi pekerjaan Tuhan melalui kita semua. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari kita. Jangan bilang pelayannya hanya si A, si B, si C. Tidak Bapak Ibu, saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan ini sendiri. Ibu Gembala tidak bisa mengerjakan pekerjaan ini sendiri. Lihat semua yang melayani tadi banyak orang. Dan tanpa banyak orang yang Tuhan telah tetapkan dan Tuhan pakai, tidak terjadi pekerjaan pagi ini. Amin. Amin. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Coba perhatikan, di balik pelayanan Rasul Paulus, pelayanan yang begitu hebat,
pelayanan yang begitu besar. Dia disebut sebagai rasul besar Bapak Ibu. Tetapi ada banyak orang yang bekerja bersama-sama dengan dia. Nama-namanya sudah dituliskan tadi, kita sudah baca tadi. Ada yang berdoa Bapak Ibu. Ya. Ada yang mengantarkan surat yang menceritakan hal ikhfal tentang Paulus kepada jemaat di Laodikia. Ada yang mendampingi Paulus bersama-sama dengan Paulus dalam pelayanannya. Ada yang membuka rumahnya untuk digunakan beribadah. Ada yang membuka rumahnya untuk dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ada orang-orang yang bekerja menguatkan kehidupan jemaat-jemaat. Ada orang yang bekerja untuk memberitakan Injil dan semuanya memiliki tugas masing-masing. Haleluya Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ini pekerjaan banyak orang. Bukan hanya satu orang. Dan di antara banyak orang itu, ada yang terkenal seperti Rasul Paulus, ada yang terkenal seperti Tabib Lukas, tetapi juga ada orang yang hampir tidak dikenal. Saudara mungkin tidak pernah mendengar terlalu, atau tidak banyak mendengar tentang Yesus yang disebut Yustus kan? Enggak terkenal Bapak Ibu, mungkin kita hanya membaca di teks ini saja. Ya, kalau Onesimus sedikit dikenal lah karena banyak ditulis oleh Paulus ya tentang Onesimus ketika dia berbicara di surat Filemon kan seperti itu. Ketika dia berbicara dengan Filemon itu hamba Filemon. Ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal, tetapi semuanya penting di hadapan Tuhan. Amin. Semuanya dipakai oleh Tuhan. Semuanya punya tempat di dalam pekerjaan Kristus. Bapak Ibu, besar kecil pelayanan tidak ditentukan oleh altarnya, tidak ditentukan oleh panggungnya. Tidak berarti pekerjaan saya sebagai pendeta, sebagai pemberita firman lebih besar dari pekerjaan yang memainkan musik, lebih besar dari pekerjaan yang menerima tamu, lebih besar dari pekerjaan asar dan lain sebagainya. Bapak Ibu, yang membuat pekerjaan itu penting dan besar bukan panggungnya, bukan jenis pekerjaannya, tetapi kepada siapa pekerjaan itu dilakukan. Amin. Itu menjadi penting karena kita melakukannya kepada Yesus. Kita melakukannya untuk Yesus. Kalau saya berkhotbah tidak untuk Yesus, maka tidak ada artinya pelayanan saya. Kalau mereka memainkan musik untuk diri mereka sendiri, gak ada artinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melayani untuk diri sendiri, gak ada artinya. Ini penting karena kita melakukannya untuk Yesus. Ingat kata Tuhan Yesus. Memberikan air putih saja kepada orang yang membutuhkan. Itu sangat berarti bagi Yesus. Kita melakukannya untuk Yesus. Air putih maksudnya air minum seperti aqua ya, bukan susu. Karena susu putih ya. Amin Bapak Ibu. Nilai pelayanan tidak ditentukan dari bentuk pelayanannya. Tetapi kepada siapa kita melakukannya, itu yang perlu kita perhatikan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mau pekerjaan Tuhan dibangun dengan baik, Kristus itu mau memakai setiap kita dengan peran fungsi kita yang berbeda-beda. Haleluya. Semuanya penting di hadapan Tuhan. Dan ini sangat relevan bagi gereja kita Bapak Ibu ya. Bagi semua gereja yang ada di atas muka bumi ini. Gereja yang sehat itu bukan pertama-tama bergantung pada satu orang. Sama sekali tidak. Saya dalam minggu ini di luar kota terus loh Bapak Ibu. Saya Senin pagi udah berangkat. Saya baru balik hari Kamis malam. Jumat pagi-pagi saya sudah harus berangkat lagi keluar kota. Baru balik Senin terlambat tidak bisa ketemu dengan pengurus-pengurus rayon karena macet sekali di Gumitir pada waktu itu. Saya pikir udah tepat, tidak terlambat. Sabtu pagi puji Tuhan saya bisa di rumah, ada beberapa pekerjaan yang harus saya lakukan. Tapi lihat semuanya bisa berjalan kebaktian ini semua bukan pekerjaan satu orang, tetapi pekerjaan orang yang telah dipakai oleh Tuhan untuk melayani dia. Amin. Amin.
Ini harus kita pahami Bapak Ibu. Mari, gereja yang sehat itu adalah gereja yang memahami dirinya sebagai tubuh Kristus. Dan setiap kita, setiap anggota tubuh itu menjalankan panggilannya dengan setia di bawah otoritas Kristus. Di bawah pemerintahan Kristus. Bukan di bawah otoritas manusia. Amin Bapak Ibu. Kalau mereka ada di bawah otoritas saya, cemberut semua lihat mukanya saudara ya. Tapi kalau mereka melayani Yesus, dia senyumnya manis kan. Ya saya baru ngomong baru senyum mereka. Amin. Kalau saya khotbah di bawah otoritas manusia, saya nggak akan bergembira seperti sekarang ini Bapak Ibu. Amin. Kemarin saya melayani sebuah gereja. Enak lihat ketemu Om Doni ini ya sumeh. Ya saya sumeh karena saya melakukan untuk Kristus saudara. Lihat ndelok masalah ruwet saudara. Mumet saya ini kemarin. Tapi karena kita melakukan untuk Yesus kita sukacita. Amin. Amin. Saudara duduk untuk siapa? Kalau untuk saya saudara boleh cemberut karena saya memang tidak bisa menghibur dengan kata-kata. Tapi kalau untuk Yesus yang sudah mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita, yang memberikan pengharapan hidup kekal, mana senyumnya? Haleluya. Haleluya. Bos si angel ya, haleluya saudara. Nah itu terima kasih. Ya, gereja yang saya nggak bergantung satu orang. Satu tokoh hebat yang dikultuskan, tidak Bapak Ibu. Mari kita menyadari kebenaran ini supaya kita mengambil bagian kita. Karena Yesus yang termulia, Yesus yang teragung, yang tertinggi di atas segala sesuatu, itu memakai orang-orang yang mau setia melayani dia di bawah pemerintahannya. Saya tidak perlu takut sama manusia. Saya tidak perlu taat karena manusia. Saya sekarang taat, saya melakukan yang terbaik. Bukan karena siapapun juga. Tetapi yang terutama karena Tuhan Yesus Kristus. Kita melakukannya untuk Raja di atas segala raja. Yang termulia, yang terbesar. Yang tidak ada duanya. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang telah membebaskan kita dari ikatan dosa. Dan yang memerdekakan kita untuk melayani dia dan melayani sesama. Mari pada bagian ini, karena tadi kita berbicara tentang nama-nama yang cukup banyak. Melalui nama-nama itu kita akan belajar bersama-sama tentang ciri orang yang setia melayani Kristus. Ciri orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun gerejanya, untuk membangun tubuhnya. Dan saya berdoa, ciri-ciri itu ada pada kita semua. Amin. Kalau sudah ada, mari kita tingkatkan. Ya. Terus kita bangun. Karena hanya dengan demikian kita menjadi alat-alat yang berguna di tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 4 lah, saya akan membuat 4 ciri saja saudara ya. Yang pertama, Bapak Ibu, orang yang setia melayani Kristus itu adalah orang yang pertama adalah orang yang setia di dalam tugas yang dipercayakan kepadanya. Amin Bapak Ibu. Saudara coba kalau saya tidak setia ya, saya capek wes aku tidak usah pergi. Sudahlah aku capek tidak melayani. Sudah aku tak cuti dulu misalkan. Cuti sebulan, lama-lama kok keenaan cuti ya, seminggu tambahlah, 2 minggu, lama-lama enggak melayani saudara. Tuhan itu memakai orang yang setia dalam tugas yang dipercayakan kepadanya. Apapun itu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kalau kita setia melakukannya, kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun gerejanya. Ya saya baca lagi tentang Tikikus Bapak Ibu ya, ayat 7 dan ayat yang ke-9. Semua hal ikhwalku, perhatikan, semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikikus. Siapa Tikikus ini? Tidak terkenal ya,
tugasnya juga memberitakan tentang Paulus, ya, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Saudara, sepertinya pekerjaannya remeh ya. Memberitahu hal ikhwalku, memberitahu hal ikhwal kami, memberitahu semua apa yang terjadi di sini. Saudara, apapun pekerjaannya yang penting setia. Amin. Ya, ketoknya remeh saudara ya. Kelihatannya remeh. Tapi ini setia loh. Dan jadi berkat loh. Coba kita lihat apa yang Paulus sebut tentang Tikhikus. Tikhikus disebut sebagai saudara yang kekasih. Wow. Dia disebut sebagai hamba yang setia. Ini karakter yang luar biasa. Dia disebut sebagai kawan pelayan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, karakter ini sangat penting. Paulus tidak pertama-tama memuji kemampuan Tikhikus, tidak Bapak Ibu. Tidak memuji kehebatannya, kecakapannya, keterampilannya. Yang pertama-tama ditekankan adalah karakternya. Yang pertama-tama ditekankan adalah kesetiaannya. Kalau enggak setia enggak disebut saudara yang kekasih saudara. Ya, dia saudara tapi enggak pernah lihat saya, dia saudara tapi enggak pernah melakukan sesuatu untuk saya. Mungkin begitu ya. Tapi ini saudara yang kekasih, artinya dia setia, artinya karakternya baik. Dia pelayan di dalam Tuhan, kawan pelayanan, artinya bekerja bersama-sama dengan Paulus. Sekalipun tampaknya sederhana Bapak Ibu ya, hanya menceritakan hal ikhwal Paulus, hal ikhwal pekerjaan Tuhan di Kolose. Mungkin dia seperti pengantar surat seperti itu ya, tukang pos begitu. Tetapi bayangkan Bapak Ibu jika Tikhikus berkata, enggak, aku enggak mau menceritakan hal ikhwal tentang kamu. Enggak, aku enggak mau menceritakan hal ikhwal tentang jemaat ini. Enggak, aku enggak mau ngantar surat itu. Saudara, kita mungkin tidak pernah menerima surat Kolose. Amin. Amin. Surat itu nyampe karena ada yang setia ngantarkan surat Bapak Ibu. Kalau ada yang ngomong, enggak, aku mau seperti Paulus, aku mau yang berkhotbah saja. Aku mau yang mengajar saja. Atau aku yang mau mendampingi Paulus, aku enggak mau ngantar surat. Mungkin surat Kolose enggak akan dibaca di Laodikia. Mungkin surat di Laodikia tidak dibaca di tempat yang lain. Dan kita enggak pernah terima surat ini sampai hari ini. Inilah kesetiaan Bapak Ibu. Ya, apa yang perlu kita perhatikan? Dalam kerajaan Allah tidak ada tugas yang kecil. Amin Bapak Ibu. Semuanya penting, semuanya berarti, semuanya berharga. Karena tugas itu diberikan oleh Tuhan. Dan karena tugas itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari, apa yang menjadi pelayanan kita? Setia Bapak Ibu, setia. Ya. Saudara, ada pengurus di sini. Mungkin, halah aku cuma pengurus rayon, anggotanya juga papat. Saudara, setia saja. Yang 4 itu mengenal firman Tuhan, bertumbuh karena pelayanan saudara yang saudara anggap kecil itu. Amin. Amin. Saya jadi ingat Pak Sakius dulu main ecek-ecek. Mungkin tidak ada yang mau main ecek-ecek sekarang ya. Kalau Pak Sakius main ecek-ecek, oh ini ada Tante Sakius pasti ingat ya. Suaminya main ecek-ecek. Sekarang kangen loh saudara, enggak ada yang mau main ecek-ecek. Tapi itu sudah membuat orang bersemangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Kehadiran saudara pagi ini sangat penting.
yang duduk di depan pagi ini sangat penting. Yang duduk di belakang juga sangat penting. Tapi mari kita coba, depan dulu dipenuhi, baru belakang yang terakhir. Jaluk tapi halus ya. Loh saudara, kalau nggak ada yang mau duduk di depan melek loh, kosong loh saudara. Tapi yang depan penuh. Tapi enggak apa-apa, jangan ada yang terintimidasi ya. Cuman setia Bapak Ibu ya, amin. Itu Tikhikus. Nah, lalu dia menyebut Onesimus. Siapa Onesimus Bapak Ibu ya? Ayat yang ke-9 mengatakan seperti ini. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus. Dikatakan saudara kita yang setia, ya dan yang kekasih, luar biasa, sudah setia, kekasih lagi, seorang dari antaramu, mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Ini menarik Bapak Ibu. Onesimus itu dulunya seorang budak ya. Dia budak Filemon Bapak Ibu. Dia melarikan diri dari Filemon sampai dia dimasukkan di penjara dan bertemu dengan Rasul Paulus di penjara. Dan dia dimenangkan di penjara itu. Filemon masa lalunya tidak baik. Dia budak yang mungkin sudah mencuri dan lalu pergi meninggalkan tuannya. Tetapi sekarang perhatikan, kalau dulunya Filemon seorang yang tidak baik, masa lalunya gelap. Dia pernah lari dari tuannya dan mungkin dia mencuri. Tetapi Paulus sekarang menyebutnya sebagai saudara yang setia dan kekasih. Apa yang kita baca di sini, itulah kuasa Injil. Amin. Kuasa Injil itu mengubah hidup seseorang Bapak Ibu. Kuasa Injil itu membentuk manusia baru, membangun manusia baru. Kuasa Injil itu memberikan pelayanan yang luar biasa. Sekalipun di hadapan manusia tidak hebat, tetapi di hadapan Allah itu sangat penting. Saudara, dulu siapa saya? Saya pernah katakan kalau ketemu saya sebelum saya terima Yesus, mungkin orang nggak suka. Ya, saya orangnya itu kaku saudara ya. Nggak banyak bicara, diam. Tapi kalau sudah bertindak, udah. Dulu saya nggak berguna. Tapi itulah kuasa Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Bukan kekuatan seorang Doni Herianto yang berkhotbah. Bukan kekuatan manusia, itu kekuatan Injil. Makanya Bapak Ibu jangan pernah minder kalau mungkin masa lalu kita tidak benar. Dan jangan menghakimi orang. Aku kenal masa kecilnya, aku kenal waktu dia remaja, aku kenal waktu dia pemuda. Aku tahu siapa hidupnya. Bapak Ibu, semua kita orang berdosa di hadapan Tuhan. Semua orang tidak benar. Kalau bukan Yesus yang membenarkan kita, kalau tidak kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita, tidak ada seorang pun yang layak. Kita layak karena Yesus yang menerima kita apa adanya. Kasih yang sangat luar biasa itu. Amin. Bukan karena kehebatan kita. Kalau saya bisa berkhotbah di sini, bukan karena saya hebat, bukan karena saya baik, karena saya berprestasi, bukan. Semua karena kemurahan Tuhan, karena kuasa Injil. Dan ini semua karena kepercayaan dari Tuhan. Kalau tidak mana bisa. Di hadapan salib semuanya sama. Besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin. Semuanya orang berdosa. Semuanya kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya sama. Mungkin ada orang yang berkata, saya pernah gagal. Masa lalu saya buruk. Saya pernah melakukan kesalahan. Bersama dengan Yesus sudah diubahkan oleh Tuhan. Bersama dengan Tuhan saudara akan dipulihkan dan saudara akan sanggup menjadi saudara yang kekasih dan setia. Ya. Mari, makanya jangan saudara, seringkali kita menghakimi orang, aku tahu. Orangnya kaku kayak gitu, orangnya enggak. Makanya kenapa kita ini harus welcome terhadap semua orang. Karena di tangan Tuhan semua orang bisa dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Amin. Ini yang penting, makanya mari kita saling menerima Bapak Ibu ya. Saling menyapa.
Karena ingat, semua kita di sini hendaklah kita menjadi saudara yang kekasih dan setia. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi saudara yang kekasih bagi saya. Yang telah menjadi saudara yang setia bagi saya. Saya nggak akan bisa sampai sekarang kalau Tuhan tidak memakai Bapak Ibu Saudara untuk memberkati saya. Terima kasih telah menjadi saudara yang kekasih dan setia untuk Ibu Gembala. Untuk setiap kita. Ini kalau mereka nggak jadi saudara yang kekasih masing-masing nggak akan kompak saudara ya. Betul nggak ya? Nggak akan kompak. Apalagi yang itu tadi yang choir, yang satu pengen begini, yang satu pengen gini saudara. Tukaran saudara. Ya wis gantian, gini dulu nanti gini kan begitu ya. Haleluya. Tadi yang singer dari saudara yang kekasih yang nggak punya dasi, mesti ono sing nukokno dasi. Kayak gak seragam kayak gitu. Lalu kapan saya dibelikan dasi ya? Enggak, saya sudah banyak diberikan dasi. Haleluya. Ini penting. Bapak Ibu, masa lalu tidak harus menentukan masa depan kita. Dan jangan menghakimi orang atas masa lalunya. Dan mungkin hari ini orang sedang bergumul, hari ini orang sedang mengalami persoalan yang hebat. Tapi percaya Yesus sanggup mengubah orang itu. Dan kita selalu melayani menjadi saudara yang kekasih bagi mereka, yang setia bagi mereka untuk membangun hidupnya supaya kelak di kemudian hari seperti Onesimus menjadi saudara yang kekasih dan setia juga. Ini loh pentingnya gereja, nggak menghakimi, wah itu elek iki. Wah, gak iso iki. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan mau, kalau Tuhan memperlengkapi, kalau Tuhan mengubah, Tuhan memakai orang menurut caranya. Dan besar kecilnya tidak ditentukan oleh pemandangan manusia, tetapi ditentukan oleh Tuhan sendiri. Karena upahnya nanti bukan gini, hebat kamu pendeta, khotbah kemana-mana. Berapa banyak kota yang telah kau layani, berapa banyak jemaat yang kau pimpin. Tidak. Tuhan hanya mengatakan, baiklah hambaku yang, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Amin. Setia kepada Tuhan dan apa yang dipercayakan kepada kita. Di tangan Kristus seorang Onesimus yang dahulu tidak berguna menjadi pelayan yang berguna. Makanya Bapak Ibu jangan meremehkan siapapun juga. Jangan memandang rendah siapapun juga. Kalau Tuhan bekerja pada orang itu, memulihkan orang itu. Ya mungkin sekarang begedut karepe dhewe saudara ya, juengkelin gitu. Tetap doakan, tetap layani, tetap peluk, tetap rangkul. Pada waktunya Tuhan bisa pakai secara luar biasa. Itu kita. Ya memang gak ada yang sempurna. Duh gak seneng aku lek cedek Om Doni. Aku gak seneng lek cedek iku. Saudara, kita harus mencintai sesama kita. Seperti Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan cara yang luar biasa. Amin. Itu yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu. Ciri orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang yang setia di dalam persekutuan dan pemulihan. Perhatikan ini, persekutuan dan pemulihan. Banyak orang bersekutu pulangnya berkelahi saudara. Bersekutu pulangnya bertengkar, tapi bersekutu untuk mengalami pemulihan. Ini yang penting. Saya rindu setelah kita pulang dari gereja ini semuanya mengalami pemulihan dari Tuhan. Ojo sakit hati lihat tak buat contoh ya. Saya juga nggak sakit hati lah, sudah nggak ada amennya. Terima kasih. Mari kita setia pada persekutuan dan pemulihan. Saudara lihat, kita tadi membaca tentang Aristarkus. Kita tadi membaca tentang Markus. Kita membaca tentang Justus. Mereka adalah orang-orang yang tetap berada bersama-sama dengan Paulus pada masa-masa yang sulit. Lihat, pada masa-masa yang sulit mereka tetap bersekutu, tidak meninggalkan. Kalau gereja ini susah, jangan ditinggalkan. Amin Bapak Ibu.
Haleluya. Paulus sedang dipenjara, tapi tidak ditinggalkan. Dikatakan seperti ini, Aristarkus itu temanku sepenjara. Memang mereka terkurung dalam satu ruangan, tetapi lebih dari itu, mereka saling mengikatkan diri, mereka saling setia. Saudara, ada orang yang satu tempat tetapi tidak setia, meninggalkan, enggak nyopo, ya saudara ya, enggak mendoakan, tidak membantu dan lain sebagainya. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting di sini Bapak Ibu. Ada orang yang datang ketika kita sudah sedang berhasil, mereka datang. Tetapi ingat, ada juga orang-orang yang tetap tinggal setia bersama-sama dengan kita, melayani bersama-sama di saat-saat masa sulit. Bapak Ibu, kami pernah mengalami masa sulit di STA Jember. Tapi saya bersyukur teman-teman dosen tidak meninggalkan STA Jember. Bahkan saya pernah menghutang berkat seseorang sampai setengah tahun. Maaf ya, om, tante, belum bisa memberi berkat. Oh enggak apa-apa Doni, setia saudara. Sampai dia dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga. Kadang saya ropel sampai 7 bulan, 8 bulan ada berkat saya memberikan. Pada masa-masa sulit, hanya 5 orang murid, 3 orang murid, bagaimana kami bisa hidup. Tetapi ada orang-orang yang setia mensupport kami dengan beras, mensupport kami dengan gula, dengan telur, dengan apa yang dapat mereka berikan. Dan itu enggak akan hidup sampai sekarang kalau enggak ada orang-orang yang setia. Amin Bapak Ibu. Dan saya juga tidak lupa, ternyata saya juga setia. Haleluya. Makanya kami berterima kasih ini nanti hari Jumat ya kita wisuda ya. Kita wisuda hari apa? Rabu ya. Masa ketua lupa ini saudara. Saudara bisa datang jam 9 pagi. Ini berkat Tuhan. Amin. Saudara, kita mengalami COVID. Gereja ini isinya cuma berapa orang, satu bangku, ujung dan ujung, ujung dan ujung. Ya, gara-gara COVID kita bertengkar soal protokol gitu. Yang suka ketat, ada yang longgar, kabur nggak setia. Yang suka longgar diketatin, kabur karena nggak setia. Gara-gara korok hidung, bertengkar saudara. Tapi kita setia sampai hari ini. Amin. Amin. Sekalipun mungkin jumlahnya nggak seperti dulu, tapi ini tetap ada karena kita setia. Mau tetap setia Bapak Ibu? Sampai Tuhan datang? Nah, tak tanya lagi. Mau tetap setia Bapak Ibu? Sampai Tuhan datang? Nah, ini Bapak Ibu, setia. Saya harus mengakui kalau saya balik ke belakang saudara ya. Pada waktu mau akreditasi, udah gak punya apa-apa, saya sama Bu Nelly ini. Ya, ada berkat dari Papua, kami langsung babat semua, bersihkan. Ini cuma cerita ya, karena udah selesai. Saya sempat jual mobil juga untuk memenuhi isi kampus. Ibu Nelly berapa tahun ada di sini? Susah di sini ya. Tapi setia. Amin. Amin. Maaf yang kalau yang lain tidak saya sebut nanti khotbahnya 2 jam saudara. Dan sekarang kalau saya ngomong apa sedikit, ada yang setia membantu. Saudara, makanya pakai kampus untuk kegiatan apalah. Sekarang kelas-kelasnya putih bersih Bapak Ibu ya. Tapi enggak putih seperti saya karena saya hitam. Kamar mandi udah cantik sekarang. Karena orang-orang yang setia. Coba kalau enggak ada yang setia, tutup Bapak Ibu. Tapi siapa yang membuat setia? Bukan saya. Saya bukan orang hebat, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kesetiaan itu diuji bukan ketika semuanya baik, tidak. Kesetiaan itu diuji ketika keadaan sulit, ketika keadaan susah.
Ketika mungkin semua orang tidak lagi peduli, ketika keadaan sangat berat. Disitulah kesetiaan, setia di penjara itu setia yang sejati. Kalau setia di meja makan itu lain cerita. Makanya Oma Iramaja bisa ngerti ini. Banyak teman di meja makan. Betul saudara ya? Betul? Tapi ketika orang di penjara apakah mau orang menemani? Tidak mau saudara. Ketika susah mau mendekat, kita nggak mau disusahkan, itu gaya orang, itu karakter orang. Tapi sampai hari ini ada yang susah tetapi tetap setia, ada yang kekurangan tetapi tetap setia, tetap setia, tetap setia. Dan itu yang memungkinkan keluarga tetap utuh. Amin. Makanya jangan habis manis sepah dibuang. Ada uang abang saya nggak ada uang abang tendang. Wah itu gak setia saudara. Ini luar biasa. Nah kemudian ada Markus Bapak Ibu. Markus ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Dikatakan Markus itu kemenakan Barnabas. Kita mengenal siapa Markus. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Markus itu pernah meninggalkan pelayanan Paulus dan Barnabas. Akibatnya apa? Terjadi perselisihan. Kalau kata Paulus, orang yang sudah meninggalkan kita tidak boleh diajak lagi. Mereka sudah tidak setia. Tapi Barnabas ini satu tipe orang yang bisa merangkul orang yang dipandang gagal sekalipun. Bapak Ibu, ada orang-orang seperti Barnabas. Makanya jangan menjelekkan orang yang, oh kamu ini lemah. Udah begitu kamu rangkul terus. Saudara kalau gak ada yang merangkul, kalau gak dirangkul, Markus sudah terhilang. Loh saya pernah digoblok-goblokin karena tetap merangkul orang yang jatuh, orang yang salah. Kamu ini. Paulus itu siapa yang pertama kali menerima? Barnabas. Siapa yang tetap merangkul Markus? Barnabas. Bukan karena dia omnya, Pak Le-nya atau Pak D-nya, karena dia adalah kasih saudara, dipakai oleh Tuhan. Sempat bertengkarlah Paulus sama Barnabas. Paulus menolak Markus, tetapi Barnabas membawa Markus. Tetapi sungguh luar biasa, bertahun-tahun kemudian, memang bukan waktu yang singkat. Bahkan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-11 dikatakan, jemputlah Markus kata Paulus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya berarti bagiku. Tolong 2 Timotius 4 ayat 11 ditampilkan. Yang dulunya ditolak Bapak Ibu. Ya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Waduh saudara, kalau dulu kita main, udah kamu enggak cocok, pergi. Udah kamu keluar. Kamu buat salah, keluar, pergi. Waduh saudara, kalau semuanya seperti itu. Tapi puji Tuhan, ada Barnabas. Ya dia memang salah, aku mau melayani, aku mau membentuk dia. Ada harapan di dalam Yesus dan akhirnya Barnabas menjadi orang yang sangat penting bagi Paulus. Amin. Amin. Ini loh kehidupan yang harus kita bangun Bapak Ibu ya. Kiranya kita menjadi orang-orang yang setia sehingga kita dipakai untuk pekerjaannya di tempat ini. Amin. Bapak Ibu, kegagalan pelayanan di masa lalu itu tidak selalu harus menjadi akhir dari pelayanan kita. Tuhan bisa memulihkan. Seperti Petrus 3 kali menyangkal Yesus dipulihkan oleh Tuhan. Seperti Yunus menolak terang-terangan perintah Allah untuk pergi ke Niniwe. Dia lari ke Tarsis, tetapi Tuhan memulihkan dia. Orang bisa dipakai oleh Tuhan. Memang saudara itu nganyel ke hati gitu ya. Tapi hati kita harus seperti Yesus. Amin. Hati kita harus seperti Yesus. Selalu ada ruang untuk pertobatan. Selalu ada tempat untuk pengampunan. Selalu ada tempat untuk pemulihan. Selalu ada tempat untuk kesempatan kedua. Allah kita adalah Allah kesempatan kedua. Kalau tidak, Yunus itu minggir saudara. Kalau tidak, Petrus itu minggir. Kalau tidak, murid-murid minggir, diganti dengan murid yang lain. Karena semua lari meninggalkan Yesus.
Kalau Tuhan bukan God second chance, maka Markus tidak akan kembali ke pelayanan. Tidak menjadi penting bagi Rasul Paulus. Maka mari kita memiliki mata seperti Yesus. Amin. Dia Tuhan yang memulihkan orang yang gagal. Mari Bapak Ibu, kadang-kadang gereja lebih pandai menghukum daripada memulihkan. Lebih pandai menghakimi daripada membangun. Tetapi Injil mengajar kepada kita pertobatan yang sejati adalah jalan menuju kepada pemulihan yang sehat. Kita harus setia pada persekutuan, setia pada pemulihan. Kristus bukan hanya menyelamatkan orang berdosa, tetapi Kristus juga memulihkan orang yang pernah jatuh. Amin. Ini berkat yang luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu. Ciri orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang yang setia bergumul di dalam doa. Amin. Ini luar biasa. Coba kita baca ayat 12 dan sampai ayat yang ke-13. Ya. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Perhatikan, sekarang Paulus menyebut Epafras. Siapa Epafras Bapak Ibu? Epafras adalah orang yang selalu bergumul di dalam doanya untuk jemaat. Saya yakin gereja ini bisa tetap sehat karena ada lutut-lutut yang terus ditekuk, doa-doa yang dinaikkan untuk jemaat. Amin. Amin. Bapak Ibu sekarang Ibu Gembala mengatakan, ayo Selasa pagi dan Jumat sore. Ternyata Tuhan memakai orang-orang yang seperti ini. Kata bergumul itu sangat kuat artinya. Kalau Bapak Ibu membaca dalam terjemahan bahasa Inggris, itu dari kata wrestling. Wrestling itu gulat gitu ya. Gulat, bergumul dia. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu agonisomai. Agonisomai, bukan siomai ya. Agoni, dari kata agoni itu pergumulan yang sangat hebat. Ya, pergumulan yang sangat hebat. Ini memiliki kaitan dengan seorang atlet. Seorang atlet itu saudara, waduh, badannya enggak seperti saya seperti ini. Saudara. Saya kalau atlet lari enggak cocok saudara. Kalau saya lomba ngelundung mungkin saya menang. Tapi kalau lomba lari saya pasti kalah. Kalau lomba ngelundung ayo, saya pasti berat cepat ngelundungi. Ini perjuangan yang sangat hebat. Artinya Epafras enggak sekedar berdoa biasa. Tetapi dia doanya sungguh-sungguh. Dia enggak hanya berdoa, Tuhan berkati jemaat, enggak hanya begitu. Tetapi sungguh-sungguh berdoa supaya jemaat ini bertumbuh di dalam Tuhan. Yang didoakan lagi Bapak Ibu, supaya kamu berdiri teguh, perhatikan. Sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Yang didoakan itu perkara-perkara rohani. Bukan berdoa supaya jemaat kaya, supaya enggak ada masalah, enggak ada pergumulan. Supaya kehidupan mereka selalu mudah, tidak. Tetapi supaya mereka tetap teguh di dalam iman. Mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia berdoa supaya jemaat terus dewasa di dalam Kristus. Amin. Nah sekarang ini seringkali kalau khotbah-khotbahnya hanya berkat, doanya berkat, enggak ada doa untuk kedewasaan rohani, bagaimana? Bapak Ibu, sasaran pelayanan bukan hanya membuat orang merasa nyaman, merasa enak, ya merasa gampang. Tetapi sasaran pelayanan adalah supaya kita bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Kalau mau nyaman ya kerjalah ya Bapak Ibu ya. Banyak orang Kristen yang lebih nyaman daripada kita. Banyak orang non-Kristen yang lebih nyaman daripada kita. Kita ke gereja tidak untuk cari nyaman. Kita ke gereja karena kita mau bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Amin.
Kita mau menjadi serupa dengan Yesus. Gereja itu lebih banyak membutuhkan figur-figur seperti Epafras, Bapak Ibu. Memang ya gereja butuh pengkhotbah, butuh pemusik. Ya, iya tak? Kita butuh ya. Kita butuh pemimpin, kita butuh pengajar, guru sekolah minggu. Tapi saya mau mengatakan, gereja butuh orang yang bergumul di dalam doa. Ketika saya berkhotbah, ketika saya mengajar, ketika saya pergi keluar, saya percaya ada yang mendoakan saya. Amin. Mungkin saudara berkata, aku enggak doa Om Doni, bojoku pasti sembahyang. Makanya saya percaya pasti ada yang mendoakan saya. Kalau enggak mampu Bapak Ibu. Enggak kuat. Karena pekerjaan Tuhan bukan kuat dan gagah kita, tetapi semua karena Roh Kudus. Amin. Orang-orang yang bergumul dalam doa seringkali enggak menonjol Bapak Ibu ya. Enggak ketok di jemaat. Enggak pernah nongol di belakang mimbar, enggak pernah maju ke depan Bapak Ibu. Tetapi dia terus berdoa. Amin. Orang yang berdoa enggak dapat ucapan terima kasih. Pernah berterima kasih sampai yang doa pagi, suwun ya wis doano aku. Pernah? Enggak, jarang ya. Mungkin ada yang melakukan itu. Enggak ada tepuk tangan bagi mereka. Pasti ada pujian, wih musiknya keren. Waduh khotbah yes. Tapi enggak ada yang mengatakan terima kasih doa-doanya. Tapi orang berdoa sangat dibutuhkan. Amin. Orang yang mengatakan, Tuhan jaga pekerjaanmu di tempat ini. Tuhan kuatkan gembala kami, berkati ibu gembala. Tuhan selamatkan jiwa-jiwa, Tuhan pulihkan keluarga-keluarga. Tuhan tolong bangkitkan generasi muda. Kita membutuhkan orang-orang seperti Epafras yang mau wrestling, yang mau agoni semai, yang mau bergumul untuk mendoakan jemaat-jemaat. Mari kita jadi jemaat yang mau mendoakan. Amin Bapak Ibu. Mulai. Saudara nggak perlu jauh-jauh ke tempat doa di goa mana lah. Ada goa Doni Herianto, ada goa apa lagi? Kalau Doni Herianto nggak pas ya. Ada goa Murni, ini ada Bu Murni. Saudara mulai Jumat pagi, Jumat sore, Selasa pagi, mulai tekuk lutut. Atau kalau saudara tidak bisa datang, usahakan datang. Ya. Ketika doa di rumah, bergumul untuk jemaat. Kalau pagi susah bangun, pasang weker, 10 saudara. Kring, 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 kring. Ayo sembahyang, kring, 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 kring. Gitu. Pasti bangun. Amin. Kalau perlu putar istri, besok bangunin aku ya. Kan gitu. Dan saya yakin pekerjaan Tuhan akan bekerja. Dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, saya coba pakai 4 itu maksudnya supaya hanya 45 menit. Sudah mau 1 jam lagi saudara. Tapi tidak apa-apa ya, kita melakukan untuk Yesus. Amin. Amin. Loh kan gak setuju. Kurang 1 poin. Yang keempat Bapak Ibu, ciri orang yang dipakai itu adalah orang yang setia menyelesaikan panggilannya sampai akhir. Bukan orang yang mogok di tengah jalan. Banyak sekali orang mogok karena persoalan, karena teman sepelayanan lah. Ini main gitarnya gak enak, aku gak cocok, wis mah mogok saudara. Ini kok baik kok ngono-ngono tok ae mogok. Ini kok gerejanya gini mogok saudara. Nah, orang yang dipakai itu adalah orang yang setia menyelesaikan panggilannya sampai akhir. Lihat ayat 14 sampai 18 Bapak Ibu ya. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Lihat ini yang berikutnya. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikan di sini. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Waduh ini luar biasa. Secara khusus
Paulus berpesan untuk Arkhipus, perhatikanlah Arkhipus, supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Saya nggak bahas dulu tentang Lukas, tentang Demas, karena Demas sudah meninggalkan dunia ini ya. Mencintai dunia ya, dan meninggalkan pelayanan. Ada nimfa, tetapi secara khusus Arkhipus ada pesan yang sangat jelas. Tugas yang dipercayakan kepadamu, pelayanan yang dipercayakan kepadamu, jalankan dengan sepenuhnya. Bapak Ibu, pada saat surat Kolose ditulis, Demas belum meninggalkan Yesus. Tetapi tidak lama setelah itu, Demas meninggalkan Yesus, meninggalkan pelayanan karena cinta dunia. Demas mencintai dunia lebih daripada Tuhan, dan kepada Arkhipus dikatakan, selesaikanlah pelayananmu. Setialah setia sampai akhir. Amin Bapak Ibu. Amin. Apapun yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan sepenuhnya. Jangan separuh-separuh. Jangan berencana, wis aku 2 tahun naik. Sebelum akhir periode aku ganti aja. Tidak Bapak Ibu. Setialah setia sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Amin. Haleluya. Ini pesan yang luar biasa. Kerjakan sepenuhnya. Bapak Ibu, ini mungkin merupakan pesan pribadi kepada Arkhipus, tetapi ini pesan bagi kita semua. Kita yang dipercaya Tuhan, selesaikan semua tugas yang dipercayakan kepada kita. Saya kalau nuruti badan capek, tapi saya mau menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya enggak menyerah. Orang bilang, wes sampean cari libur, enggak. Lebih baik aku setia. Amin Bapak Ibu. Setia bukan hanya pada masa-masa enak, tapi setia pada masa-masa sulit. Saat aku sibuk, aku setia. Saat aku capek, aku setia. Saat aku mumet, aku setia. Saat aku bergumul, aku tetap setia. Itu orang setia. Amin. Bukan gini, aku si repot. Aku ada pergumulan. Saudara, justru dengan setia kita semakin diperkuat oleh Tuhan. Jangan hanya bisa memulai dengan semangat, tetapi menyelesaikan dengan semangat juga. Ini penting. Jangan sampai kita ada orang yang mengatakan, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Gitu ya. Tak tarik lagi ya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Oh. Gitu. Itu bukan ciri anak Tuhan. Kita memulai dan kita mau selesai sampai akhir. Kata Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Dan Yesus harus menjadi pusat dari pelayanan kita. Amin. Mengapa orang-orang ini melayani bersama-sama? Mengapa mereka setia? Karena mereka tidak dipersatukan oleh Paulus. Tidak dipersatukan oleh manusia, karena mereka semua tunduk kepada Kristus. Saudara, jangan kita berkumpul karena seseorang di sini. Jangan karena gedung gereja ini, atau karena nama eklesia. Tidak, kita berkumpul karena Yesus Kristus yang telah menetapkan kita. Ini yang akan memperkokoh kita. Mereka dikatakan hamba-hamba Tuhan. Mereka dikatakan pelayan-pelayan Tuhan. Mereka disebut hamba Kristus Yesus. Mereka pelayanan yang mereka menerima pelayanan dari Tuhan, bukan dari manusia. Sekalipun melalui manusia, itu pelayanan dari Tuhan. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, lihat bukan dari manusia, dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Bapak Ibu, nanti generasi akan berlalu. Saya ngomong sama anak saya, Papa ini enggak hidup selamanya loh ya. Nanti kita akan berlalu. Benar Bapak Ibu ya? Sekarang saya banyak melayani di depan kubur. Nanti satu waktu saya yang ada di dalam kubur itu Bapak Ibu. Kalau pelayanan bergantung sama satu orang, sama manusia, yang
tempat bergantung masuk kubur, selesai semuanya. Tapi Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia Allah yang kekal, dia yang tertinggi, dia yang termulia. Gereja tidak bergantung pada manusia, apalagi bergantung pada satu orang. Gereja tidak bergantung pada satu generasi, tetapi gereja ini milik Kristus. Mari kita telah belajar bersama-sama bahwa Kristus yang termulia, Kristus yang terutama, Kristus cukup bagi kita. Amin. Kristus segala-galanya bagi kita. Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah kepala gereja. Dia yang telah mendamaikan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia sumber kehidupan baru bagi kita. Dia Tuhan atas keluarga kita. Dia Tuhan atas pekerjaan kita. Dia pusat pelayanan kita. Dia adalah pengharapan akan kemuliaan kita. Mari kita setia, bukan kepada manusia, tetapi kita setia kepada Yesus. Amin. Sama-sama kita berdiri.